Itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan anak SMA karena mata-mata kuliah yang di mahasiswa itu pada umumnya biasa-biasa saja. Berarti biasa menghadapi emak-emak rempong ini. Emak-emak rempong. Membangun hubungan emosional kepada teman-teman lebih efektif. Saya biasanya selama dalam kampus itu senyum terhadap semua orang, siapapun itu. Walaupun senyum saya kadang-kala tidak dibalak-balis. Hai semuanya, selamat datang pada podcast kita. Tempatnya seru-seruan bareng dan cerita-cerita bareng. Nah, saya selaku podcaster akan memandu acara ke depannya. Untuk Bapak Thorik, pada masa-masa kuliah nih ya Bapak Thorik, tentang bagaimana cara Anda memanajemen antara organisasi dan tugas kuliah. Bagaimana? Oke. Jadi pertanyaan yang bisa dikatakan dua ya, tentang organisasi dan tugas-tugas kuliah. Ya. Jadi menurut saya di era saat ini memang begitu banyak tantangan khususnya bagi mahasiswa bahkan remaja, di mana kita sudah di tahap era digital. Apa-apa semua kita bisa lakukan dengan instan. Oleh karena itu, untuk bagaimana kemudian kita bisa memanage antara organisasi dan mata kuliah, itu memangnya perlu. Di mana saat ini organisasi begitu perlu bagi mahasiswa. Mengapa demikian? Karena organisasi lah yang kemudian mengembangkan kemampuan serta intelektual mahasiswa ketika bergelut dalam organisasi. Karena kalau saja mahasiswa kemudian tidak bergelut dalam organisasi, hanya fokus pada mata kuliah saja, itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan anak SMA. Karena mata-mata kuliah yang di mahasiswa itu pada umumnya biasa-biasa saja. Terulang kembali. Jadi kalau untuk saya mengatur bagaimana memanage organisasi dan mata kuliah, yang pertama kita harus bisa mengetahui yang namanya jadwal. Jadwal ketika di mana saat-saat itu mata kuliah kita masuk atau mulai belajar. Tentu pada saat itu kita harus menghilangkan yang namanya dulu kegiatan organisasi. Kita fokus dulu kepada mata kuliah dulu. Setelah itu selesai, baru kemudian kita bisa bergabung dalam organisasi, baik itu diskusi ataupun berkegiatan. Kira-kira seperti itu. Jadi prioritasnya ini lebih ke mata kuliah ya? Iya, betul. Kalau target perkuliahan nih, jangkanya berapa tahun atau ada keinginan untuk lulus lebih cepat atau seperti apa? Kalau secara person saya pribadi, kalau saya sih kan pada umumnya itu kan 4 tahun untuk S1. Tapi target saya sebenarnya sih 3 tahun. Iya, 3 tahun lebih lah mau dapat 4 tahun. Karena saya memang tidak ingin terlalu lama di dunia kampus, karena ada banyak hal yang ingin saya lakukan. Baik daripada... Waduh, banyak hal kayak gimana tuh? Misalnya saja ada hal-hal keinginan yang orang tua kemudian ingin saya cepat capai, kemudian ingin cepat bergelut dalam dunia kerja. Dan banyak hal-hal saja impian yang ingin saya usahakan dan wujudkan. Makanya saya ingin cepat-cepat selesai dari bangku kuliah ini. Kalau organisasi nih, bicara tentang organisasi yang saat ini sedang digeluti apa tuh? Kalau saat ini dan sebelumnya ya mungkin ya. Kalau sebelumnya saya pernah menjabat di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau biasa disebut dengan Kompakti. Di mana saat itu saya diangkat dan dipercayakan untuk menjadi ketua umumnya langsung. Dan untuk saat ini saya menjadi ketua Remaja Masjid Nur Kotsar sekaligus bendahara pemuda Muhammadiyah. Ketua remaja masjid ya? Iya. Berarti biasa menghadapi emak-emak rempong ini. Emak-emak rempong. Jadi kalau dalam kegiatan di luar dari kampus nih, tantangannya tuh apa saja sih? Di luar dari kampus kan pasti biasa kalau kegiatan organisasi di luar kampus kan pasti biasa bertabrakan dengan jadwal mata kuliah. Bagaimana cara Thorik untuk bisa menyesuaikan hal itu semua? Oh iya. Jadi kan memang dalam organisasi itu bukan hanya 1-2 orang saja di dalamnya, tetapi ada sekelompok orang. Misalnya saja kita diberikan tanggung jawab menjadi ketua panitia, anggaplah. Kemudian ada tugas yang harus kita lakukan, misalnya untuk mencek atau meng-cross-check bagaimana kinerja teman-teman. Tapi pada kesempatan itu mata kuliah kemudian bertabrakan. Oleh karena itu kita bisa kan menitipkan tanggung jawab itu kepada yang namanya wakil atau sekretaris untuk
bisa memfollow up daripada kinerja teman-teman tanpa melalui kita. Kira-kira seperti itu. Ya. Tapi kalau masalah tentang organisasi di luar, organisasi dalam kampus kan sudah pernah ada pengalamannya sebagai ketua Hikompakti, ketua umum Hikompakti ya. Iya, betul. Kalau saya mau tanya lagi nih mengenai tentang tekanan ujian dan tugas akhir, gimana cara Torik menghadapi hal tersebut? Tentang kampus ya? Iya, tentang kampus. Biar- Belum lagi kan pasti ada masalah-masalah di luar, masalah-masalah di organisasi Pribadi. kan nggak mungkin berjalan dengan lancar. Iya. Nah, pasti ada nih sesuatu yang membuat Torik merasa, waduh harus prioritasin dulu yang di luar sebelum ini mata kuliah misalnya. Jadi kayak ada tekanan-tekanan di dalam pikiran bagaimana nih cara Torik menghadapi hal tersebut. Iya. Jadi ada sempat cerita di mana pada saat itu kebetulan saat saya menjabat, saya ada program yang kebetulan saja dekat sekali dengan ujian akhir ya. Saat itu kemudian sebenarnya jadwal kegiatan itu bertabrakan sebenarnya pada saat ujian semester atau ujian akhir. Oleh karena itu kemudian saya mengelola bagaimana saya berpikir untuk bisa melaksanakan keduanya ini, karena ini kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang mengena kepada masyarakat, di mana kegiatan itu yang bernama Klinovsi. Iya. Itu kan kegiatan yang sangat ditunggukan oleh teman-teman karena dia ingin menyentuh langsung kepada masyarakat. Maksudnya Klinovsi itu kayak gimana sih? Jadi kegiatan Klinovsi itu bagaimana Bersih pantai ya, bersih membersihkan pantai. Tapi di sisi lain itu juga ada kegiatan tambahannya. Misalnya memberikan semacam games, kuis, pertanyaan-pertanyaan dan belajar-belajar sekitaran pembelajaran umum kepada anak-anak kecil yang ilmu-ilmu dasar. Jadi waktu kegiatan itu Torik ada di pantai-pantai Makassar atau bagaimana? Atau semua pantai dikunjungi atau gimana? Oh, pada saat itu kalau pantainya kami bukan di pantai tapi lebih kepada ke pulau. Oh. Iya, kami di pulau pada saat itu. Jauh ya? Iya, jauh mainnya. Karena memang kita ingin mengeksplor lebih luas lagi ke masyarakat yang terpencil seperti itu. Kita ingin melihat dan memberikan edukasi dan perhatian kepada mereka. Oke, saya lanjut untuk memanage waktunya. Kemudian pada saat itu saya kan yang namanya ketua kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Saya melempar kepada teman-teman. Ini jadwal kita sebenarnya bertabrakan dengan ujian akhir semester. Ini bagaimana solusinya? Saya lempar kepada teman-teman. Ya, banyaklah masukan-masukan dari teman-teman yang mengatakan bahwa bagaimana kalau kemudian kita undur saja. Kita undur, kita selesaikan dulu ujian akhir, baru kita laksanakan Klinovsi. Kemudian hasil daripada diskusi itu kita sepakati bahwa kita fokus dulu kepada ujian, kemudian kita melaksanakan kegiatan agar tidak ada beban dan pikiran saat berkegiatan. Kira-kira seperti itu. Oh iya. Jadi sebenarnya lebih ke bagaimana caranya menyelesaikan problem sebagai seorang ketua. Betul. Melimpahkan tanggung jawabnya kepada yang lainnya, kepada anggota-anggota lainnya sehingga tidak terfokus hanya pada ketuanya saja. Iya, betul. Iya. Selanjutnya nih ya, saya mau tanya nih mengenai tentang bagaimana sih menyesuaikan diri dengan metode belajar yang berbeda dari SMA. Oke. Jadi berbicara metode belajar memang antara seorang SMA dan mahasiswa itu berbeda. Mulai dari cara metode belajarnya, ilmu-ilmu pengetahuannya itu lebih tinggi lagi ketika kita di mahasiswa. Kemudian bagaimana cara kita melakukan metode belajar? Kalau saya sendiri pada saat SMA saya hanya belajar pada umumnya saja. Kalau saya masuk sekolah di situ saja waktu saya belajar. Tapi begitu di rumah tidak ada lagi waktu untuk belajar. Tapi di saat saya mahasiswa ada bedanya, karena di mana setelah saya selesai di bangku kuliah atau selesai berkuliah, saya biasanya mengulang kembali atau membaca buku baik itu di sekret atau di rumah, itu karena ilmu yang kita dapatkan bisa lebih luas dan lebih banyak didapatkan. Bicara tentang buku nih Kak Tori, kan sekarang Indonesia ditahu aja ya kalau generasi kita ke bawah itu ada yang dikatakan darurat literasi. Nah, menurut Kak Torik nih mengenai tentang fenomena darurat literasi, buku apa sih yang seharusnya dibekali oleh mahasiswa untuk pertama kali dibaca? Rekomendasi dari Kak Torik gimana sih? Apa? Untuk buku ya, kalau saya sih lebih bagusnya kita baca yang pertama Logika ol Fallacy, kerap kekeliruan dalam berpikir.
Yang pertama kita kalkulasi itu ya? kita harus meluruskan dulu logika dan mindset kita untuk sebelum bergelut dalam dunia kampus. Oh, seperti itu. Jadi bukunya itu membahas tentang cara berpikir ya? Iya, betul sekali. Selanjutnya mungkin terakhir nih Kakak Torik nih. Iya. Mau tanya, gimana sih pengalaman sebagai mahasiswa? Sekarang semester berapa? Semester 7. Oh ya, semester 7. Gimana sih pengalaman menjadi mahasiswa baru waktu pertama kali masuk kampus? Gimana sih caranya menyesuaikan diri? Bagaimana caranya kita beradaptasi kepada lingkungan kampus, kepada teman-teman yang baru? Gimana sih rasanya tuh gimana? Coba ceritain dong pengalamannya. Oh iya. Jadi tidak bisa kita pungkiri ya bahwa ketika kita masih mahasiswa baru itu masih lucu-lucunya iya, ya, masih lucu-lucunya. Masih kayak canggung-canggung begitu. Di saat kita berkenalan kayak bertunduk atau saling sok-sok kenal saja begitu. Saya beradaptasi pada saat semester 1 itu caranya untuk kemudian bisa lebih dekat membangun hubungan emosional kepada teman-teman lebih efektif. Saya biasanya selama dalam kampus itu senyum terhadap semua orang, siapapun itu. Walaupun senyum saya kadang-kala tidak dibalak-balik. Kita kan juga jengkel. Ini orang kenapa sih? Iya, Kan disenyumin malah sinis begitu kira-kira. Tapi kalau orang lihat senyum juga, kenapa itu sana senyum terus kayak mami orang sana? Pasti itu ya ada maunya ini, ada maksud lainnya pasti. Nah, jadi menurutnya Kakak Torik itu caranya, efektivitasnya itu untuk bergaul dan menyesuaikan diri itu ya dengan cara senyum. Iya, perbanyak senyum aja, santai aja dalam dunia ini. Oke, sekiranya itu saja yang dapat podcast ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton. Saya Sinta Dian Prawesti selaku podcaster. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.